Teguhkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, betapa hati kami sungguh bersyukur Tuhan pada pagi hari ini atas kesempatan yang baik, cuaca yang baik, tempat yang baik, dan terutama atas perkenanan Tuhan, Roh Allah hadir di tengah ibadah ini, atas Roh Tuhan hadir di hati dan di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan yang kami sudah persembahkan kepada Engkau Bapa di sorga. Marilah terimalah itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu yang menyukakan hati Engkau ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, tiba waktunya bagi kami untuk menerima dari Tuhan, yaitu firman Allah yang hidup, yang benar dan yang kekal itu, sehingga setiap kami Tuhan pagi hari ini sungguh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus melalui hadirat-Mu, terutama melalui firman-Mu, sehingga sungguh-sungguh kami ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kami, berfirman dengan berlimpah-limpah Tuhan. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, sungguh kami menjadi pribadi-pribadi yang baru. Juga kami yang datang dengan kelemahan dan penyakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang datang dengan berbagai ikatan lepas di dalam nama Tuhan Yesus. Merdeka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang datang dengan berbagai masalah dalam hati dan pikiran, firman Tuhan menjadi jawaban bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ambil alih kami sepenuhnya. Segala pikiran kami tawan dan kami taklukkan hanya kepada Kristus Yesus. Hamba-Mu Tuhan, tolong dia menyampaikan hanya isi hati Tuhan dan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih, ambil alih sekali lagi firman Tuhan dari awal bahkan hingga berakhirnya ibadah ini Tuhan. Sungguh-sungguh mencapai kehendak Tuhan dan sungguh-sungguh hanya mempermuliakan satu nama di atas semua nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap menyambut, menikmati dan melakukan firman Tuhan, mari sama-sama saya kita katakan amin. Aminnya di mana? Amin. Iya ya, masih tetap berdiri ya. Haleluya. Ya, coba salam kiri kanan. Pagi ini aku mau bersukacita, katakan. Salam kiri kanan. Jangan kaku. Jangan kaku. Alami kelepasan. Salam minimal 5 orang ya. Yang mau ditos tangannya tos ya. Haleluya ya. Iya. Ya, biasakan bebas beribadah, lepas, jangan kaku ya. Kita bukan sedang upacara, syobrak, bukan. Tapi kita sedang beribadah, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, Sang Pembebas. Yang mengerti katakan amin. Ya, jadi nggak usah kayak resmi kali tangan ditaruh depan, ya. Kalau menghadap Tuhan Yesus itu enak, tangan bisa lepas. Tapi kalau menghadap Raja dari dunia ini mungkin tangan harus gini. Enggak, kita sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Yang belum bebas pagi ini dibebaskan, amin. Coba angkat tangannya dua-dua dan ginikan. Ya, jangan ada yang terikat tangannya. Angkat tangan, yang punya tangan. Nah, gitu, bebas ya. Haleluya. Haleluya. Oke. Ya, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ini zaman milenial, zaman Gen Z, ya kan? Generasi Z. Kita tinggalkan zaman kaku-kaku, ya, zaman jadul-jadul, termasuk dalam hal beribadah. Oke, sekali lagi saya mohon dengan sangat, handphone, ya, handphonenya dikantongi aja, ya, karena kamu akan, ya kalau di luar negeri,
dia buka handphone waktu ibadah, tapi chattingan lah, lihat Instagram lah, lihat WA lah. Jadi ya, pastikan handphone dikantongi saja. Ya, kalau ada yang masih buka handphone, sikut ya, simpan handphone minim. Oke? Oke, puji Tuhan. Nah, kabar baik buat saudara dan saya pagi hari ini, yaitu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Katakan amin. Dan pagi ini juga kabar baiknya, kau dan aku akan menerima kabar baik, yaitu firman Allah. Katakan amin. Dan kabar baik yang lain, engkau akan menjadi pribadi yang baru mulai hari ini. Katakan amin. Kabar baik yang lain, engkau dipersiapkan Tuhan menjadi role model yang excellent di generasi ini. Katakan amin. Jadi saudara datang ke sini bukan untuk beku, bukan untuk kaku, tetapi untuk mendapatkan kabar baik demi kabar baik. Amin. Saudara datang ke tempat ini, ada Tuhan di sini yang akan memberikan berkat berlimpah kepada engkau lewat firman Allah dan hadiratnya. Percayalah, bila ada di antara saudara yang sakit, engkau percaya engkau bisa sembuh. Katakan amin. Ya, jika ada yang mengalami galau lah, gundah gulana lah, percaya saja Roh Kudus siap membebaskan engkau. Amin. Haleluya. Jadi jika engkau selama ini merasa gagal, lemah, bimbang, pagi hari ini Roh Tuhan ada di sini. Firman Allah akan meneguhkan engkau menjadi calon-calon role model yang excellent. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Nama saya Jogi Sidabutar, saya melayani sebagai pesuruh-pesuruh Tuhan. Saya cuma pesuruh Tuhan Yesus, kakinya Tuhan Yesus. Sebagai penginjil, sebagai dosen teologi, sebagai penerjemah untuk hamba-hamba Tuhan yang datang dari luar negeri ke Medan, Sumatera Utara. Jadi kalau daerah ini, tahun-tahun 2006, 2007, 2008 kami sudah sering ke sini bikin KKR juga di Permonangan. Kami nginap di rumahnya Bapak S.A. Nababan, rumah keluarga mereka itu. Ya, ini sudah biasa Tuhan suruh kami ke sini untuk menaburkan firman Tuhan, saudara-saudara. Oke, itu secara singkat. Jadi karena Tuhan dan karena Injil, ya kami sudah melayani mulai dari Banda Aceh, kota-kota besar di Sumatera ini, semua kota-kota besar di Pulau Jawa sudah, saudara-saudara. Di Bali saya melayani sekitar 3 tahun, jadi seluruh provinsi Bali sudah kami jalani untuk memberitakan Injil. Di Ambon, Sulawesi Utara, Kalimantan juga sudah, di Maluku sudah, puji Tuhan untuk itu semuanya. Dan setelah berkeliling sekitar 13 tahun di luar Sumatera Utara, saudaraku, Tuhan panggil saya kembali ke Sumatera Utara ini menjadi alat kecil di dalam tangan Tuhan yang besar. Ya, salah satu alat kecilnya adalah menjadi kunci, anak kunci kecil, yaitu menjadi penerjemah. Kenapa saya katakan itu kunci? Karena lewat terjemahan itu orang, pintu kebenaran, ya pintu kerajaan Allah akan dibukakan kepada orang mendengar. Jadi itulah kami, ya. Kami nggak ada hebatnya, hanya satu yang hebat, Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Tetapi saudara pun Tuhan akan persiapkan menjadi role model yang excellent. Ya, kenapa tema ini penting, saudara-saudara? Ini menjadi kebutuhan mendesak bagi saudara dan saya di generasi ini. Kenapa? Yang pertama, Bapak, Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena sudah terjadi krisis model, krisis kepemimpinan di tengah-tengah bangsa, ya. Di level pemimpin bangsa terjadi krisis moral yang parah. Oke, kemudian di mana lagi? Bisa ditampilkan di situ? Ya, fokus ya. Di kalangan masyarakat, ya, di kalangan masyarakat umum terjadi krisis moral yang luar biasa parah. Itu memang sudah dituliskan di dalam kitab Roma, ya, di dalam kitab Roma 1 pasal 1 ayat berapa dikatakan bahwa moral manusia memang sedang hancur-hancurnya saat ini, saudara-saudara, ya. Laki-laki cinta sama laki-laki, ya, perempuan sama perempuan, laki-laki pasang cabang sekaligus, perempuan dan laki-laki pasangannya. Itulah zaman ini, saudara-saudara. Jika ada di antara saudara hari ini, serahkan dirimu kepada Tuhan. Ya, nggak tahu siapa yang tahu kau melakukan itu. Tapi saya tidak menuduh, tapi nggak ada yang tahu, kan gitu kan? Kalau kau terlibat di situ, lepaskan dirimu, karena itu akan membawa kau kepada kebinasaan.
Ya, saya sebagai penginjil harus mengatakan iya di atas iya, tidak di atas tidak. Ya, saudara-saudara, semua bukan hanya penginjil, hamba Tuhan harus berani menyatakan kebenaran. Nah, di kalangan pemimpin gereja juga terjadi kemerosotan moral. Ya, dan itu memang sudah dibuatkan, ada gembala-gembala palsu, ya kan? Ada pengajar-pengajar palsu, ada apalagi nabi-nabi palsu, ada saudara-saudara palsu di dalam Tuhan. Jadi saudara, hari ini kita membutuhkan sensitivitas yang tajam dan kuat dari Roh Kudus, dari firman Allah untuk mengenali seseorang. Kenalilah orang itu dari buahnya. Amin. Nah itu, jadi itulah zaman di mana kita sedang hidup, saudara-saudara. Masuk kepada generasi ini, ya, supaya saudara melihat urgensi, keterdesakan daripada kebutuhan tema ini dalam hidupmu. Anak muda sekarang, terutama yang generasi Z itu, bagus, ada kebaikan-kebaikannya, saudara-saudara. Antusiasmenya untuk mengetahui pengetahuan itu tinggi. Tapi seiring dengan itu ada sifat tidak mau tergantung kepada orang lain. Ada positifnya, ada negatifnya. Dia merasa cukup belajar sendiri, cukup hidup untuk diri sendiri, sehingga membuat dia tidak peduli orang lain. Nah, sisi-sisi positifnya banyak, tapi saya ingin mengajak saudara melihat sisi-sisi kekurangan kelemahan daripada generasimu ini, yaitu mudah tersinggung, ya kan? Itu generasi sekarang mudah tersinggung, tidak mau, ya, susah diatur oleh orang tua, susah diarahkan, maunya sendiri, mau hidup hedo, ya kan? Cari uang tidak mau, tapi mau hedo bersenang-senang. Itu ciri-ciri daripada generasi Z. Sisi-sisi negatifnya, saudara-saudara, ya. Dan itu tadi, narsis itu fokus pada diri sendiri. Itulah generasimu, ya, supaya engkau tahu itu. Jika itu terjadi dalam dirimu hari ini, bertobat. Amin. Ya, bertobat, nggak ada cerita lain, saudara-saudara. Bertobat, tinggalkan itu semua, supaya apa? Supaya engkau lempang, supaya engkau bebas, supaya engkau bisa maksimal dalam hidupmu. Amin. No mention jauh-jauh, dan dia datang ke tanah Batak, hidup di sini, dan mati untuk Batak. Tetapi saya melihat, Bapak Ibu Saudara, Batak sekarang, generasimu terutama, generasi milenial, generasi Z, itu mengalami kemerosotan. Sumatera Utara sekarang berada pada urutan ke-27 terburuk kualitas pendidikan. Jadi perlu kita sadari. Nah, di tengah konteks dan situasi sedemikian itulah betapa pentingnya engkau dan aku menjadi role model yang excellent, bukan yang kaleng-kaleng. Katakan amin. Katakan kiri kanan, aku nggak mau jadi yang kaleng-kaleng. Katakan kiri kananmu. Bedokon, sipo, nolodoho, gak kaleng-kaleng. Harus yang excellent. Katakan harus yang excellent. Jangan rata-rata. Jangan rata-rata, ya. Harus yang excellent, yang terbaik, yang unggul. Kabar baik buat engkau dan aku, engkau dari sejak proses menjadi janin di dalam rahim ibumu, engkau adalah pemenang. Ya, engkau enggak kesadari bahwa ketika engkau berhasil, ya, menjadi zigot, janin, itu melewat proses persaingan dengan sperma, jutaan sperma yang lain, dan engkau berhasil. Jadi di dalam dirimu sesungguhnya sudah memenuhi kualifikasi, kualitas sebagai excellent, unggul, terbaik, pemenang. Katakan amin. Haleluya. Di era Orde Lama, banyak orang toba khususnya, orang lain juga ada tentunya, orang toba itu menonjol. Ya, di era Soekarno itu ada TB Simatupang dan lain sebagainya. Ya, masuk ke era Soeharto ada Maraden dan lain sebagainya. Masuk ke era siapa lagi? Habibie pun ada. Ada Jenderal Sintong dan seterusnya. Di semua, ya, presiden itu selalu ada orang Batak. Ya, orang Batak yang menonjol. Ini bukan kesukuan. Tapi izinkan saya berbicara karena yang saya hadapi saat ini rata-rata adalah orang Batak.
Jadi saya harus berbicara kepada jantung saudara, kepada pikiran saudara, kepada hati saudara. Ya, sampai kepada sel-selmu, biar firman Tuhan itu tembus. Dan firman Tuhan itu menjadi bagian daripada sel di dalam tubuhmu. Katakan amin. Hanya dengan demikian engkau bisa excellent. Ya, oke. Sekarang kita akan lihat bagaimana cara menjadi role model yang excellent menurut Tuhan. Menurut dunia ini, itu bukan bagian saya menyampaikan. Tapi bagian saya adalah menyampaikan menurut Tuhan. Role model yang excellent, salah satu contohnya adalah di dalam 1 Timotius, kita buka itu. Dalam 1 Timotius 4 ayat berapa itu? Ya, 1 Timotius ayat 12. Ya, tampilkan di depan, semua baca ke depan. Ya, ya, sudah ketemu? 1 Timotius 4 ayat 12. Sudah? Nggak apa-apa. Sudah tuh, sudah? Sudah. 1 Timotius 4 ayat 12 sudah? Udah belum? Nggak ada Alkitabmu? Nggak ada Alkitabnya di laptop itu? Oke. Kalau begitu, saya yang akan, nggak apa-apa. It's okay. Never mind. Ya, 1 Timotius 4 ayat 12. Ya. 1 Timotius 4:12 demikian ya, demikian. Semua nangkap, semua fokus. Baik, pendengarannya ke sini saya minta dengan sangat, dengan kasih Kristus, tidak ada yang cakap-cakap. Ya. Ya saya bacakan. Seperti apa role model yang excellent itu di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya, kasih tahu kiri kanan, jangan seorang menganggap engkau rendah karena kau muda. Bilang kiri kananmu, ayo bilang, jangan kaku, ayo ngomong ke kiri kananmu. Amin. Yes, katakan yes. Jangan no lagi, udah menggugai horoh. Kalau udah yes, jangan bilang no kepada Tuhan. Nanti kejadian kayak di Los Angeles. Ya, jangan main-main sama Tuhan. Ya, tapi kita nggak perlu ketakutan sama Tuhan. Takut Tuhan yes, tapi ketakutan enggak. Tapi harus sopan sama Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan seorang menganggap engkau rendah karena kau masih muda, semester 1. Enggak. Tapi, itu dia. Jadilah teladan. Katakan jadilah teladan. 1, 2, 3. Katakan jadilah role model. Yes. Jadilah seperti itu. Teladan dalam hal apa? Ya. Teladan bagi generasi ini dikatakan jadilah teladan bagi orang-orang percaya, mau orang tua, orang muda, anak-anak. Jadilah mahasiswa semester 1 dari Universitas Singamangaraja ini menjadi teladan bagi generasi ini. Katakan, ya aku mau. Belum semua, masih hanya 30 orang. Seharusnya semua mengatakan, yes aku mau. Tepuk tangan bagi Tuhan. Dalam hal apa? Dalam perkataan. Wow. Jangan sampai kiranya ada di antara saudara yang suka toksik di internet, di tempat-tempat umum. Sekarang terlalu lazim. Anak kecil udah pinter nyebut kehormatan bapaknya, kehormatan ibunya. Kurang ajar. Serius, itu kurang ajar itu. Ngomong sama temannya, disebut kehormatan ayahnya, disebut kehormatan ibunya. Toksik, racun. Itu zaman ini. Jadi, adik-adik kami, anak-anak kami,
Ya, mulai hari ini jaga perkataan. Amin. Jaga ucapan. Di dalam Amsal dikatakan, saudaraku, dengar baik. Hidup mati ditentukan oleh lidah. Siapa menggemakannya, memakan buahnya. Kalau engkau dan aku mengucapkan kehidupan, maka kehidupanlah yang akan kau terima. Kalau engkau menggemakan kematian, kutuk, dan hal-hal yang negatif, itulah yang terjadi dalam hidupmu. Oleh sebab itu, mulai hari ini, pastikan engkau mengeluarkan, engkau berpikir dulu sebelum ngomong. Mengeluarkan kata-kata kehidupan, kata-kata berkat, kata-kata yang membangun. Amin, saudaraku. Amin. Latih. Kon berbeda nama tok kita doakan di pasar-pasari. Mulune di pasar-pasari kan belum menjurungan nah. Udah biasa sama mereka. Ya kan sambil lewat dengan lewat dia delung-delung gitu kan. Lepet. Untung apik dibilangnya. Kalau dibilangnya yang dari apa itu yang di belakang itu, untung dibilangnya telur katanya kan, untung makanan dibilang. Tapi itu pun konotasinya sesungguhnya negatif. Kalau mereka ngomong seperti itu. Siapa menggemakannya makan buahnya? Suatu kali ditomok, ya, seorang ibu, ya, udah gelisah nunggu anaknya berenang di pantai itu, di pelabuhan itu. Wah, udah jam 1. Jam 1 dia baru datang. Datang udah kedinginan, udah pucat mukanya. Datang mamanya langsung ngomong, izin dulu ya, saya ucapkan dulu kata-kata itu. Saya sedih dulu, baby. Katanya sama anaknya. Deng baby, oma. Katanya pula. Deng baby, oma. Hodu baby. Katanya. Lihat. Balik kata-kata itu sama mamanya. Dia po katanya. Lomo do katanya. Artinya apa? Artinya apa? Kalau mama babi berarti anaknya babi. Anaknya yang masih kecil ini berarti lomo. Logika anak itu jalan. Jadi kembali kepada konteks. Jadilah teladan dalam perkataan. Nah, sekarang kita langsung praktek. Ucapkan sesuatu satu kata yang manis, yang baik kepada satu orang saja, supaya nggak terkesan main-main kita. Pikirkan dulu kata apa yang kau akan ucapkan kepada orang di sebelah kirimu, ya, atau yang sebelah kananmu. Pikirkan dulu. Saya kasih waktu 3 detik memikirkan untuk mengambil satu kata yang baik, ucapkan satu kata atau satu kalimat pendek kepada orang yang di sebelah. Sudah siap semua? Yang di belakang sudah siap? Oke. Udah ya? Ucapkan. Gantian. Ya, gantian. 1, 2, 3. Ini belum. Kamu belum sampaikan. Nggak usah bilang jatuh cinta dulu, nggak usah urusan cinta. Bilang sesuatu yang wajar-wajar dulu. Say something, katakan sesuatu yang wajar, yang positif. Ayo, semua biasakan. Haleluya. Oke, sudah ya, sudah latih. Nah, di dalam Tuhan, saudaraku, dengar baik. Di dalam Tuhan, kita ada satu kata yang menutupi semua masalah. Kita dihina, kita dibully, kita dicuekin, ada satu kata menutupi itu semua. Dan ini sangat ampuh menjadi senjata, yaitu puji Tuhan. Itu saudara. Puji Tuhan, itu bersyukur namanya, puji Tuhan. Ya. Oke, yang kedua, role model dalam tingkah laku. Jadilah, ya, mulai hari ini, perhatikan
ya, tingkah lakumu, gesturmu, ya, attitude-mu, sikap tubuhmu ketika menghadapi seorang teman, berhadapan dengan seorang orang tua. Ya, tingkah laku, adakah engkau sengak, sepak, judes, apalagi songong. Mulai hari ini tinggalkan itu, amin. Ramah tamahlah, sopanlah, amin. Jangan cuek, sopan. Apa sih susahnya sopan? Yang berikutnya itu soal sikap, ya, dalam kasihmu, ya, jadilah teladan dalam kasihmu. Kasih satu dengan yang lain. Caranya yang paling simpel adalah terima kelemahannya. Oke, dan berikutnya dalam kesetiaanmu. Setialah kepada Tuhan terutama, setia kepada orang tua, kepada sanak saudara, setia kepada teman. Jangan menjadi pengkhianat, kan begitu kan? Udah dibesarkan, ya, menjadi orang terhormat misalnya, tapi setelah itu ditusuk dari belakang orang yang menolong dia. Itu bukan contoh yang baik. Kan begitu kan? Terjadi kan di negara kita ini seperti itu? Itu bukan teladan yang baik. Menusuk orang yang sudah menolongnya, nggak ada kesetiaannya. Itu jangan ditiru. Amin. Itu nggak jadi teladan. Yang kelima, kesucian. Semua kita punya peluang untuk dicemari oleh media yang ada. Ini berat, tidak mudah. Perlu Roh Kudus dan firman Tuhan untuk kekuatan bagi kita menolak segala kecemaran yang begitu banjir di handphone. Make sure mulai hari ini engkau menjauhkan itu. Saya lihat TikTok, begitu muncul orang-orang yang tanpa busana, saya naikkan. Saya cari apa yang saya mau cari. Gitu. Ya, yang mau saya cari khotbah misalnya. Oke, bagus, sudah riuh. Berarti pelaku. Ya kan? Dan itu memang dikondisikan dari, saya mau katakan, dari mereka yang ada di belakang secret society. Elit global punya agenda merusak manusia di dunia ini. Siapa elit global? Nanti saya kasih tahu. Tidak dari mimbar ini. Mereka memang bilang begitu. Juru bicaranya, Yuval Noah Harari bilang. Jadi bagaimana? Ya biarkan mereka asik dengan segala game-game dan tontonan di seluler phone-nya. Dan biarkan mereka asik dengan narkoba. Jadi mereka yang mengkondisikan itu. Kalau kau mau jadi korbannya, kau bodoh. Jangan mau jadi korban mereka. Jadi bijaksana. Amin. Kau dan aku milik Kristus. Kecuali kau menolak jadi milik Kristus. Atau hanya pura-pura orang Kristen. Jangan sia-siakan darah Yesus. Haleluya. Ini, tema ini, tinggal ini, expire ini. Ya kan? Paling kau hidup 80 tahun, udah tinggal. Sekalipun engkau menjadi excellent, role model yang excellent. Bukan ini tujuan. Tapi ini hanya alat selama kita di muka bumi ini supaya kita maksimal dan benar adanya. Tujuan kita surga. Jadi orang Kristen itu tujuannya masuk surga. Gak ada yang bilang amin. Berarti hanya ngamen masuk surga? Enggak lah, jangan langsung gitu. Ya, saya harus ngomong tandas. Tujuanmu dan aku menjadi pengikut Kristus masuk surga. Titik. Ini semua sementara, tinggal hagabeon, hamoram, hasangapon. Tinggal itu sementara itu semua. Amin. Yang kekal itu komersial. H yang keempat. 3H itu tinggal. Tapi nggak apa-apa kita nikmati 3H itu selama kita untuk itulah. Nah, saya harus langsung karena waktu. Saya mau katakan kepada saudara bagaimana menjadi role model yang excellent. Tidak ada cara lain kecuali engkau memiliki DNA-nya Kristus Yesus Tuhan. Bagaimana memiliki DNA-nya Kristus Yesus? Terima dia secara pribadi. Bukan karena upacara di sebuah ibadah. Au persea di Yesus Kristus. Alias sambil sepak-sepakan dan lain sebagainya. Hanya ritual. No! Terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi.
Ayatnya di mana? Ada ayatnya. Roma 10 ayat 9 dan 10. Ada ayatnya di mana ayatnya? Yohanes 1 ayat 12. Semua berdasarkan firman Tuhan. Maklum, sarjana hukum. Jadi harus jelas dulu perkaranya. Itu dia. Ada dasarnya di mana harus lahir baru. Ya Tuhan Yesus yang ngomong, bukan pendeta. Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Ya, Yohanes, ya betul ya, Yohanes 3 ya. Yohanes 3 dikatakan, kamu harus lahir baru, kamu harus lahir baru, kamu harus jadi ciptaan baru. Masuk surga tidak bisa hanya menjadi anggota gereja tertentu. Masuk surga harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Maka di akhirnya nanti di pengadilan terakhir bilang, hai engkau hambaku, sabaslah, masuklah dalam kerajaan Tuhanmu. Tapi Yesus juga berkata, aku nggak mengenal kau. Jadi pastikan dirimu hari ini dikenal Tuhan. Caranya bagaimana? Terima Yesus secara pribadi hari ini, supaya namamu dicatatkan, dan ketika engkau meninggal, dikenal, oh iya, ada namanya. Namamu siapa? Nggak punya nama? Kasih tahu dulu. Jelas, marganya ada. Hah? Akan gitu. Jadi kita semua punya nama. Pastikan hari ini engkau daftarkan namamu di kitab kehidupan. Haleluya. Kenapa? Karena ada 4 fakta rohani. 1. Semua manusia keturunan Adam sudah berdosa dan membuat terpisah dengan Allah. Itu fakta. Gak bisa dibantah. Fakta yang kedua, ya. Fakta yang kedua bahwa Tuhan mengasihi semua orang berdosa tapi membenci dosanya. Oke? Itu fakta yang kedua. Fakta yang ketiga, ya. Tidak satu pun kita bisa menyelamatkan diri kita. Ya, itu fakta yang enggak ada. Perbuatan baik enggak, agama enggak. Lalu fakta yang keempat, hanya Yesus jalan keselamatan. Yang mengerti katakan amin. Hanya dengan menerima Yesus engkau resmi menjadi anak Tuhan. Yohanes 1 ayat 12. Kalau bisa tampilkan. Ya. Tampilkan. Itu dulu yang pertama. Ya. Pastikan engkau terima Tuhan Yesus. Okay. Yang kedua, saudara mau menjadi excellent, butuh penuh Roh Kudus. Setelah lahir baru, setelah terima Yesus, perlu setiap saat penuh Roh Kudus. Amin. Ada dasarnya. Yohanes 3 tadi, ayat 3, ayat 5, ayat 7. Harus dilahirkan dari Roh. Nggak cukup cuma katekisasi. Nggak cukup. Harus benar-benar dilahirkan oleh Roh. Yang ketiga, ya, bergaul karib secara pribadi dengan Bapa di sorga. Kalau mau jadi excellent, harus punya penyembahan pribadi. Selain ibadah raya seperti ini, ibadah bersama, harus punya penyembahan pribadi. Begitu kau bangun, saat teduh pribadi, penyembahan pribadi. Ku sembah, oh Tuhan, tangi honau, Yesus molu ni tondiku, dan seterusnya. Biasakan memuji Tuhan secara pribadi. Amin. Jangan begitu kau bangun, cari rokok, buka handphone, buka TV. Hentikan itu mulai sekarang. Amin. Kalau enggak, engkau tetap jadi yang biasa-biasa saja, enggak punya excellency, enggak punya keunggulan. Itu saudaraku. Yang contoh siapa yang melakukan ini sehingga dia excellent? Daniel. Ya, Daniel saudaraku di dalam Daniel 6 ayat 10, catat aja. Daniel 6 ayat 10, 3 kali sehari Daniel melakukan penyembahan pribadi kepada Allah. Membuat dia menjadi menteri koordinator, dia membawahi 120 menteri di Persia, kerajaan Persia. 3 raja berganti, dia tetap jadi Menko. Karena apa? Karena Tuhan. Karena punya hubungan pribadi yang mantap dengan Tuhan. Tentu saja saudara jangan meninggalkan ibadah raya, apakah itu hari Minggu, apakah itu tengah minggu. Jangan gantikan
ibadah raya dengan ibadah pribadi. Jangan gantikan ibadah pribadi dengan ibadah raya. Dua-duanya harus. Amin. Kalau nggak ada kekuatan. Haleluya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, bergaul karib juga dengan Alkitab. Mazmur 1 apa dikatakan ayat 1 sampai 3. Ya. Coba Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Apa dikatakan di sana? Kita baca sama-sama, yang bisa baca. Ini penting ini. Ya, supaya jadi fakta. Ya. Udah? 1, 2, 3. Ayat 1, 2, dan 3. Mulai dari 1. Orang yang berbahagialah orang yang ayo, ya nggak apa-apa. Belajar ligat nggak apa-apa. Kita maklumi. Oke, udah? 1, 2, 3. Belum, masih terseret-seret. 1, 2, 3. Ya, terus? Ya. Ini saya mendorong dari tempat ini, biasakan baca Alkitab supaya mulut bibirmu terbiasa mengucapkan firman Tuhan. Amin. Bukan bulian, tapi firman Tuhan. Setuju? Ya, jangan caci maki, jangan bulian. Ya, dan di situ dikatakan orang yang berbahagia adalah orang yang tidak duduk dengan pencemooh, pengolok, pengejek, pembuli. Tidak harus lewat suara, lewat jempol atau jari juga bisa membuli, kan begitu. Jadi orang berbahagia adalah orang yang kesukaannya adalah merenungkan kitab suci siang dan malam. Kenapa bangsa Israel sukses, unggul sampai hari ini? Karena mereka sampai per hari ini punya kebiasaan baca kitab suci mereka di depan umum, di pasar, pinggir jalan, ketika antri, beli tiket, dan seterusnya. Itu yang membuat mereka terberkati luar biasa. Mau diberkati secara luar biasa, milikilah kesukaan membaca Alkitab. Amin. Dan saya sarankan Alkitab buku. Kenapa saya baca pakai Alkitab elektronik? Karena soal mata. Saya 65 tahun, jadi sudah agak sulit baca ini. Tapi engkau masih mudah miliki Alkitab ini. Karena suatu saat Alkitab elektronik akan diselewengkan. Dan mereka sudah siap aplikasinya. Bahkan saya ingin kasih tahu begini. Yuval Noah Harari telah mengumumkan, ya, Yuval Noah Harari itu namanya. Ketik di YouTube di mana-mana ada itu. Dia mengatakan begini, kami siap membuat kitab suci dari bahasa Python. Bahasa Python adalah bahasa terkuat, tercanggih, paling dominan dalam bahasa komputer. Oke? Jadi ini kerjasama dengan AI, Artificial Intelligence, bisa mencipta Artificial Intelligence dengan bahasa Python bisa mencipta apa saja. Jadi mereka mengutip, mengcopy, mengimitasi Alkitab. Di dalam Yohanes 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakannya. Ini yang mereka imitasi. Dan mereka sudah berhasil membuat bahasa Python itu dan bisa mencipta. They could even create a man. Mereka bisa menciptakan bayi-bayi buatan lewat teknologi itu. Jadi engkau dan aku hidup di zaman yang seperti itu. Jadi udah kalau santai betul. Kalau neng Marisa di kiri ho, kalau neng ngopi, kalau neng makarata, kalau neng bertadap, kalau neng mamereng game, berubah. Amin. Kalau mau excellent. Ya kalau kamu tidak mau jadi korban mereka, saya nggak mau jadi korban dia. Dia juru bicara elit global, Yuval Noah Harari. Siapa di antara mereka? Ada Elon Musk, itu komplotannya semua itu. Ada Bill Gates, ada siapa lagi? Mark Zuckerberg, yang punya Facebook dan seterusnya. Mereka semua itu. Oke? Jadi supaya kau sadar, jangan sampai kau dirampas oleh mereka. Oleh sebab itu, milikilah kesukaan membaca firman Tuhan jika engkau ingin menjadi seorang yang excellent. Yang mau katakan amin.
yang kelima, ya, sterilkan dirimu dari komunitas yang toksik. Itu tadi sudah disinggung, ya. Oke, kita tolong buka dari 1 Korintus 15:33. 1 Korintus 15:33. Sabar kita menunggu. Supaya firman Tuhan ini mendarat di hatimu, bahkan nyatu dengan sel-sel yang ada dalam tubuhmu. Haleluya. 1 Korintus 15 ayat 33, apa dikatakan di sana? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya. Seringkali engkau ingin jadi orang baik-baik, tapi karena engkau membuka diri kepada pergaulan komunitas yang buruk, maka rusaklah kebaikan yang ada di dalam dirimu. Yang membuat engkau bisa bertahan menolak itu hanya kekuatan firman dan kekuatan Roh Kudus. Katakan amin. Jangan kau anggap Roh Kudus itu hanya tinggal kecil gitu di sudah hati. Enggak. Roh Kudus itulah yang sebelum dunia bumi ini diciptakan, waktu masih chaos, Roh Kudus itulah mengerami. Bagi Roh Kudus, bola bumi ini hanya sebesar telur ayam. Apa maksudnya? Poinnya bahwa itu Roh Kudus itu amat sangat besar. Yang membangkitkan Kristus dari orang mati juga Roh Kudus. Yang membuat Yesus ada dalam rahim Maria ya Roh Kudus. Jadi jangan sepele dengan Roh Kudus. Orang aliran di Pentakosta ada Roh Kudus. Enggak, keliru kamu itu. Kalau perharismatik do Roh Kudus kita pola asal mata dok, persia di dia cukup. Enggak. Engkau dan aku mutlak butuh Roh Kudus karena Roh Kudus pribadi ketiga dari Allah yang diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus untuk menolong saudara dan saya untuk bisa menjadi pribadi yang excellent, bisa bertahan menghadapi tantangan dunia ini. Katakan amin. Itu yang kelima. Saya sudah hampir selesai. Persiapkan hatimu untuk terima Tuhan Yesus mendaftarkan namamu di dalam kitab kehidupan. Yang keenam, belajar keras. Amsal 2 ayat 4. Nah, tolong. Amsal 2 ayat 4. Jadi belajar jangan main-main. Jangan ece-ece. Ujian jangan ngope. Stop ngope. Haleluya. Kalau menjadi excellent memang gitu, standarnya tinggi. Oke? Belajar sungguh-sungguh. Udah? Udah naku? Amsal 2 ayat 4. Udah. Oke. Semua ya, semua. 1, 2, 3. Jadi hikmat di sini, kalau nanti baca lagi Amsal 2 ingat ya, Amsal 2 ingat lagi. Di situ ada urutannya, ada hikmat, ada kepandaian, ada pengetahuan, ada kepintaran, ada kecerdasan. 5 ada di situ, tapi induknya itu hikmat. 5-5-nya kita butuhkan. Tapi kalau kita mau pintar, kalau kita mau cerdas, kalau kita mau excellent, nggak bisa belajarnya sekedar. Dikatakan di dalam ayat 4 itu harus seperti mengejar perak, harus seperti mengejar harta terpendam. Untuk tambang perak itu kan butuh eksplorasi, observasi, persiapan, prakondisi, butuh fasilitas, butuh tenaga ahli, butuh dana modal untuk menggali perak lewat sebuah pertambangan. Nah, lihat sekarang bagaimana menggali perak itu. Jadi nggak salah-salah Tuhan bikin firman-Nya. Lalu katakan seperti mengejar harta terpendam. Mengejar harta terpendam kadang-kadang ada tantangan ular, binatang buas, apalagi tantangan alam dan lain sebagainya. Tuhan mensejajarkan hikmat, kepintaran, kecerdasan, pengetahuan, keunggulan dengan barang tadi. Nangkap saudara? Jadi mulai hari ini ubah cara belajarmu. Ya, ubah cara belajar. Saya nggak tahu bagaimana standar dosenmu, nggak tahu aku. Tapi kalau standar saya sebagai dosen nggak turun. Ini ada mantan mahasiswa saya. Mohon berdiri dulu, Pendeta Abdi. Silakan menghadap, kasih senyum yang termanis buat para generasi muda kita ini. Dia tahu betul bagaimana saya ketat. Silakan, terima kasih. Ketat saya, karena saya ngalami di USU pun saya dipres. Saya
Saya nggak bodoh-bodoh amat, tapi tamat 10 tahun di pres karena ismi agama. Masuk ke Tiranus, ngambil S2 3,5 tahun, dan saya lulusan pertama dari angkatan saya. Masuk gampang, ini ada saksi ibu, bahasa Ami di sini. Masuk gampang, keluar susah. Kenapa? Belajar saya betul-betul harus masuk ke sumber A1-nya, referensi. Jadi ruang perpustakaan, selain itu ada ruang referensi, textbook di situ semua. Saya belajar itu. Sekarang kamu main model copy paste, gak ada nyimpan di otakmu itu. Kalau copy paste, kau hanya menyelesaikan tugas dan kau hanya mengejar sertifikat, tapi isinya nol. Dan memang parah, bisnis pendidikan terjadi seperti itu. Ya kan? Dosen terima uang dari mahasiswanya, maksud saya di Filipina. Di sini enggak. Mana mau berkualitas, terima uang, yang penting lulus. Agak dipersulit skripsi. Saya nggak persulit skripsi, tapi kalau skripsinya mahasiswa saya aut-autan, ya saya koreksi baik-baik, bukan mempersulit. Saya nggak tahu pendeta Abdi menganggap saya mempersulit atau enggak, urusan dia. Tapi urusan saya dengan Tuhan, saya nggak ada niat mempersulit mahasiswa saya. Karena saya mengalami, kayak di Tiranus itu, untuk satu mata kuliah yang 2 SKS, 5 buku harus saya punya. Ada resensi, ada laporan baca, ada ringkasan buku, ada apa lagi itu? Ada interaksi buku, ada bedah buku. Begitu. Standarnya nggak ece-ece. Apalagi sekarang, engkau sangat akan, kalau kau nggak bisa menempatkan AI, Artificial Intelligence, engkau menjadi hanya seorang yang lintas pengetahuan itu. Memang kita butuh Artificial Intelligence untuk cepat kita mendapatkan informasi yang kita butuhkan, it's okay. Tapi kalau untuk pintar, enggak. Saya katakan AI enggak membuat kau pintar. Harus baca sumber aslinya. Amin. Aku mau dicoba-coba mahasiswa pula, kerjasama mereka mau menipu aku. Aku bilang, bodoh kali kau, nggak mungkin aku jadi dosen sekolah aku bodoh seperti bodohmu. Aku bilang, agak dicincang mereka lah itu kan, dicincang ini ke sini, cincang lagi itu kan. Tapi bahannya sama. Oto mau menipu kau bodoh, aku bilang. Haleluya. Jadi harus excellent, amin. Mulai hari ini berhenti menjadi orang yang asal-asalan, menjadi orang yang rata-rata, bahkan di bawah rata-rata. Lu jangan tuh pasti kolak kok. Ada kalau dia mengejar titel, dan laku di titel, percayalah. Ke depan ini titel nggak laku, sertifikat ijazah nggak laku. Yang laku adalah skill, keterampilanmu, amin. Otakmu berisi, jadi itu barang itu. Kok titel nggak laku lagi? Orang Elon Musk sudah siapkan apa nama Neuralink. Jadi chip yang berisi semua ilmu pengetahuan ditanamkan di otak manusia, hubungkan dengan laptop, mau butuh keterampilan apa ada di sana. Jadi tiba waktunya kelak perguruan mulai dari TK sampai perguruan tinggi akan tutup. Dan juga kan terjadi gejolak yang besar, tapi mungkin bukan dalam 5 tahun ini, tapi beberapa tahun ke depan. Jadi mulai dari sekarang, bukankah sekarang juga banyak orang titelnya sarjana ekonomi tidak menjadi manajer bank dan seterusnya. Bukan banyak juga insinyur tidak menjadi kerja secara profesional di bidangnya. Kamu bisa sukses dengan keterampilanmu dan otakmu, katakan amin. Makanya belajar, ya, belajar. Yang terakhir, ya, tadi belajar keras itu Amsal. Nah, yang terakhir yaitu kerja keras. Ini yang ketujuh. Buka dari Pengkhotbah 9 ayat 10. Pengkhotbah 9 ayat 10. Semua ada di dalam firman Tuhan. Makanya saya katakan tadi dari awal, kita mau menjadi yang excellent berdasarkan Tuhan, bukan berdasarkan dunia ini. Dan saya percaya dunia justru yang mengcopy dari cara-cara Tuhan. Dunia yang mengcopy. Oke, banyak itu, bisa saya buktikan nanti. Oke, Pengkhotbah 9 ayat 10 katakan apa di sana? 1, 2, 3. Segala sesuatu yang ditimpai oleh tanganmu, kerjakan dengan sekuat tenaga. Aku nggak pernah nganggur. Saat di rumah nggak pernah aku nganggur. Tengok, nggak bersih, nggak rapi, itu ku kerjakan. Jadi aku nggak nganggur. Mulai dari house of prayer seperti itu. Tempat tidurku ku rapikan. Spraynya ku buat kencang. Kau kayak mana?
Jangan spray tempat tidurmu marah balangan. Jangan-jangan sepatumu ada dekat meja makan. Mulai dari itu, nggak ada cerita excellent kalau itu kau nggak bisa kerjakan. Sampai kemudian saya tamat dari USU, saya pindah ke Jakarta. Di Jakarta saya nggak mau nganggur. Saya gunakan bahasa Inggris saya. Saya cari orang-orang bule yang baru nyampe Jakarta, saya ajak mereka melihat Indonesia dalam wujud kecil, Taman Mini, kemudian Pasar Seni Ancol, semua kesenian Indonesia dari sana. Saya bawa juga ke Museum Gajah, semua barang antik Indonesia. Nah, ya gitu. Saya carikan transport mereka, nggak pernah saya nganggur. Selalu saya berduit. Menjadi mencarikan figuran untuk main film di Rapi Film. Ya saya salah satu figuran dulu di situ dan mencari figuran orang bule Rapi Film. Film judulnya itu Triple Cross, Pertempuran Segitiga. Bintang filmnya Cynthia Rothrock. Saya nggak pernah nganggur. Jadi adalah satu kesedihan besar kalau engkau sampai nganggur. Kerjakan segala sesuatu apa yang bisa dikerjakan. Amin. Jangan tidur-tidur aja, jangan nonton HP aja. Haleluya. Nah, itu dia. Jadi ada 7, saya ulangi, tidak saya jelaskan lagi, saya hanya sebut. Yang pertama, terima Tuhan Yesus supaya engkau memiliki DNA-nya Tuhan Yesus. Yang kedua, penuh dengan Roh Kudus. Yang ketiga, bergaul karib secara pribadi dengan Bapa di sorga seperti Yesus. Yang keempat, bergaul karib dengan firman Tuhan Alkitab. Yang kelima, sterilkan dirimu dari pergaulan yang toksik. Yang keenam, belajar keras. Yang ketujuh, bekerja keras. Kiranya Tuhan menolong engkau dan aku menjadi pribadi-pribadi yang excellent di generasi ini. Kita bangkit berdiri. Persiapkan hatimu menerima Tuhan Yesus. Setelah itu persiapkan hati menerima kesembuhan. Haleluya. Saya mohon anak-anak kami yang melayani musik, kalau keyboard saja pun yang ada boleh, nggak apa-apa. Haleluya. Saudaraku, pastikan dirimu hari ini langkah pertama itu adalah paling utama, terima Yesus secara pribadi, bukan dengan upacara Auferstehung Yesus Kristus. Itu kalau nggak sungguh-sungguh nggak ada dampaknya. Tapi kalau engkau hari ini dari hatimu terima Yesus, maka Yesus sungguh-sungguh berdiam di hatimu. Rohnya berdiam bukan saja di hatimu, tapi di seluruh tubuh, mulai dari kepala sampai telapak kaki. Penuh Roh Kudus, baptis Roh Kudus. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan
Saya selalu percaya bahwa engkau mau menjadi pribadi yang unggul dalam bidangmu. Langkah pertama, kebutuhan pertama adalah memiliki Kristus Yesus, memiliki Roh Kudus, sebab daripadanya lah sumber segala kelebihan, sumber hikmat, sumber kreativitas. Sebab dialah sang kreator, sang pencipta itu. Pastikan engkau rindu memiliki Kristus di dalam hatimu dengan menunggu dia masuk dalam hatimu. Kita angkat pujian ini sekali lagi dan siap-siap menerima Yesus. Setelah itu nanti kita akan berdoa untuk berbagai kebutuhan saudara. Kau telah mati dan tinggalkan oleh saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi semua mata kita pejamkan dan izinkan saya bertanya di dalam kasih Tuhan. Pertanyaannya demikian: siapa di antara saudara yang mau masuk surga kalau mati? Saya ulangi, siapa di antara saudara yang mau masuk surga kalau waktu kelak sudah mati? Angkat tangan yang mau masuk surga. Ada satu, ada dua, puji Tuhan. Ya, hampir semua. Masih ada sedikit lagi, ya, tidak apa. Ini pilihan. Jadi tetap mata dipejamkan, tangan terangkat, tangan terangkat, tangan terangkat, tangan terangkat. Bukan manusia yang menyaksikan ini, ya. Kamera besar dari surga sedang tersorot ke tempat ini dan ketahuilah ribuan malaikat sedang siap-siap mencatatkan namamu. Dasarnya adalah firman Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadaku dan menerimaku akan kujadikan menjadi anakku. Di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10 juga dasarnya dikatakan, barang siapa mengaku dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya Allah telah bangkitkan dia, maka dia diselamatkan. Itulah hadiah besar buat engkau pada pagi hari. Oleh sebab itu, pastikan engkau berdoa. Aku hanya menuntun, tetapi engkau yang berdoa. Bagi engkau yang ingin memastikan dirimu masuk surga, ikuti doa ini. Yang lain boleh juga menurut. Angkat tangan, angkat tangan. Ya, tangan-tangan yang terang katakan, Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi. Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melihat tanganku yang sedang terangkat. Ingin memastikan Tuhan, aku masuk surga kekal. Dikala suatu saat nanti aku sudah meninggalkan dunia ini. Untuk itu ya Bapa di surga, aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus
Kristus Putra Tunggalmu adalah Tuhan dan Juru Selamatku pribadi. Aku menerima Yesus mulai hari ini dan untuk selamanya. Bapa di surga, tuliskanlah namaku dalam kitab kehidupan di surga. Ucapkan namamu, malaikat sedang mencatat. Ucapkan namamu masing-masing. Kalau kau nggak ucapkan namamu, malaikat nggak catat. Ucapkan namamu. Ucapkan namamu dengan suara yang terdengaran, nggak perlu terlalu keras. Tapi ucapkan namamu lengkap. Sebab apabila namamu dipanggil, engkau ada, engkau masuk surga. Ini bukan ecek-ecek. Jangan ada yang meremehkan. Ini momen penting dalam kehidupan. Jangan ada yang main-main. Ya. Katakan, Bapa di surga, terima kasih. Engkau sudah mencatatkan namaku dalam kitab kehidupan di surga. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa Engkau sudah menghapus semua dosaku di kayu salib oleh darah-Mu yang tercurah. Roh Kudus berkuasa atas hidupku, atas seluruh hidupku. Baptislah aku dengan baptisan Roh Kudus, dan penuhilah aku dengan kepenuhan Roh Kudus, seperti gereja mula-mula. Itulah yang tercatat dalam kitab suci. Aku percaya kitab suci ini adalah firman Allah. Terima kasih Tuhan. Mulai hari ini aku sudah menjadi anak Tuhan Yesus, dan aku nggak mau lagi main-main. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Sangat kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berapa banyak doa yang kedua, berapa banyak dari